Nah, teman-teman, berkenaan dengan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, tentunya teman-teman sudah belajar ya pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, berkenaan dengan skema yang muncul ya, khusus PPh orang pribadi. Pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar berkenaan dengan norma perhitungan penghasilan itu. Jadi ada wajib pajak orang pribadi yang punya dua penghasilan, penghasilan sebagai karyawan dan penghasilan sebagai pengusaha. Kemudian penghasilan sebagai pengusahanya adalah di misalkan sebagai akuntan publik. Nah, itu menggunakan norma ya, menggunakan norma. Sebenarnya ada opsi lain menggunakan PP 23 atau PPh final ya. Namun itu tidak diperkenankan ya menggunakan PP 23 tahun 2018 karena dikecualikan dari penggunaan tarif itu. Nah, kita coba simulasikan bagaimana kalau misalkan Mbak Isa itu punya penghasilan sebagai karyawan dan penghasilannya dari pekerjaan bebas dan menggunakan PP 23 dan tidak menggunakan apapun ya. Pekerjaan bebasnya tidak menggunakan tarif yang manapun. Artinya pakai pasal yang umum yaitu pasal 17 atas orang pribadi. Nah, kita coba simulasikan ya. Hari ini kita agendanya latihan soal saja ya. Baik. Jika ada pertanyaan, tolong disampaikan ya. Nah, sekedar informasi teman-teman bahwa formula yang sering muncul ya, formula yang sering muncul untuk menghitung PPh wajib pajak orang pribadi itu adalah seperti ini. Jadi ada penghasilan itu. Nah, Pak, bagaimana kalau ada penghasilan bruto? Nah, kalau ada penghasilan bruto, maka kita perlu cari dulu teman-teman. Baik penghasilan bruto sebagai karyawan yang memperoleh gaji atau penghasilan bruto yang pekerjaan bebas. Contoh misalkan dokter ya. Dokter itu kan penghasilan brutonya setahun misalkan 2 miliar. Nah, kita harus cari dulu teman-teman, penghasilan netonya itu gimana caranya. Misalkan dokter ya. Ini pekerjaannya dokter penghasilan buka praktik dokter. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Bapak. Oke, sebentar. Misalkan ini ada dokter, ya dokter. Kerjaannya yang pertama adalah sebagai pegawai tetap rumah sakit misalkan. Nah, kalau ini gaji kan, berarti ini namanya adalah gaji. Ya. Kalau penghasilan buka praktek dokter itu adalah dari pekerjaan bebas teman-teman, usahawan ya, pekerjaan bebas ya. Jadi bebas itu dia itu buka sendiri gitu ya, wirausahawan lah gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan ini gajinya ini adalah penghasilan brutonya, anggap ini gaji dan tunjangan-tunjangannya, teman-teman. Misalkan 200 juta. Kemudian pekerjaan bebasnya misalkan 2 miliar, teman-teman. Nah, ini harus dicari penghasilan netonya berapa. Nah, untuk mencari penghasilan itu, kalau yang menggunakan norma, ini kan kita menggunakan norma nih, NPPN. Ini kita menggunakan norma. Norma apa? Ini, norma penghitungan penghasilan itu 50%. 50% saya sering sampaikan itu sudah diatur oleh pemerintah, teman-teman. Teman-teman bisa cari daftar norma ya untuk profesi dokter misalkan. Atau akuntan publik itu sudah ada. Teman-teman tinggal searching aja di Google ya. Tuh. Ini adalah penghasilan netonya, teman-teman. Sorry. Loh. Ini penghasilan netonya. Ya, ini penghasilan netonya. Nah, dengan gaji gimana? Kalau gaji, kalau gaji kan ada biaya jabatan. Misalkan 5% dikalikan dengan 200 juta. Maksimal kan 6 juta. Jadi penghasilan netonya adalah 194 juta.
Nah, kalau ada iuran pensiun, tambahkan lagi teman-teman. Ya. Kalau ada iuran kematian, tambahkan lagi di sini. Ya, itu. Ya teman-teman ya. Pak, bagaimana kalau misalkan menyelenggarakan pembukuan? Pakai seperti laba rugi itu teman-teman. Maka harus ada informasi seperti ini nanti. Nah, ini kan kita mau cari penghasilan itu. Nah, caranya adalah pembukuannya seperti ini teman-teman. Dikurangi ya biaya-biaya yang muncul selama setahun misalkan. Kemudian laba bersih ini kita anggap sebagai penghasilan neto. Ya, itu. Nah, formula yang ada di sini, kita langsung pada penghasilan netonya saja. Ya. Hati-hati teman-teman kalau misalkan di soal itu masih penghasilan bruto, ya, penghasilan bruto. Sehingga kita perlu identifikasi terlebih dahulu apakah posisi soal ini, apakah posisi soal misalkan penghasilannya Tuan A itu udah neto atau masih bruto. Nah, kalau bruto kita harus cari netonya karena yang dimasukkan dalam perhitungan PPh terhutang orang pribadi itu adalah penghasilan netonya. Yang ini teman-teman. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan soal, ada pertanyaan teman-teman? Insya Allah paham Bapak. Baik, oke ini sudah ya. Di video saya sudah sampaikan. Nah, orang pribadi itu teman-teman, tarifnya itu tarif pasal 17. Ya. Pak, bagaimana yang kena final itu? Nah, namanya final teman-teman, itu udah tidak perlu dihitung. Ya. Final itu udah tidak perlu diperhitungkan. Nah, pasal 17 ini bagi orang pribadi, ya, bagi orang pribadi yang penghasilannya yang tidak kena final. Kan misalkan Mas Noval gitu ya, punya penghasilan 10 dari dokter, dari gaji, dari jual motor, macam-macam lah. Nah, kita identifikasi seperti minggu lalu, mana yang final, mana yang tidak final. Yang tidak final kita masukkan ke sini, kita hitung ulang. Kira-kira yang tidak PPh yang terhutang berapa. Nah, yang final teman-teman, yang final udah selesai. Ya. Tidak perlu diperhitungkan. Ya, gitu. Nah, ini ada 2 soal, teman-teman. Saya coba bikin 2 soal, yaitu untuk pembukuan dan pencatatan. Ya, pembukuan dan pencatatan. Oke, kita ke pencatatan dulu. Ya, kita ke pencatatan dulu. Nah, contoh seperti ini, teman-teman. Ya, bisa disimak. Oke, baik. Ini Farid ini sudah terbaca, bisa terbaca ya, teman-teman ya? Mas Arya, bisa terbaca ya? Bisa, Bapak. Oke, baik. Nah, ini kan ada Dokter Farid nih, menikah, punya 3 anak atau 3 tanggungan. Ya. Kemudian dia kerja sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Surabaya dan tidak membuka praktik. Ya. Namun, Dokter Farid ini adalah seorang pengusaha, teman-teman ya. Pengusaha perdagangan baju dan perabot rumah. Nah, ada 3 penghasilan, ada 3 kelompok penghasilan, teman-teman. Yang pertama itu adalah dari gaji di rumah sakit, ya, gaji di rumah sakit sebagai pegawai tetap. Oke ya Mbak Seli ya, paham ya? Kemudian yang kedua, penghasilan dari jualan baju dan perabot rumah. Ya, 2. Yang ketiga, penghasilan dari di luar usaha atau di luar gaji. Oke, saya tambahkan nih. Oke, ada yang tipu teman-teman. Penghasilan di luar usaha dan gaji dan rumah sakit gitu ya. Tuh. Nah, sudah ada 3 kelompok penghasilan. Jadi Dokter Farid itu bukan hanya dapat duit, ya, dapat penghasilan bukan hanya dari pegawai rumah sakit saja, teman-teman, tapi dari jualan baju, kemudian penghasilan di luar usaha dan rumah sakit. Ya, ada hadiah, dividen, pendapatan dari sewa kendaraan, pendapatan dari penjualan kendaraan, kemudian dapat beasiswa, kemudian mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan berupa uang tunai senilai 200 juta. Nah, oke, udah ya. Ada pertanyaan dulu untuk soalnya. Insya Allah paham. Baik. Nah, kemudian teman-teman, ya, kemudian setelah soal ini ada, kita identifikasi dulu, ya, identifikasi. Nah, yang ini teman-teman, kira-kira ini final atau tidak final nih? Yang ini masuk ke kategori final atau tidak final?
Tidak final. Tidak final. Oke, ini tidak final. Kalau yang ini, Pak? Tidak final, Pak. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kalau seperti ini, em, jualan baju dan perabot rumah itu em, kita bisa menggunakan opsi PP23. Ini bisa menggunakan opsi PP23 tahun 2018 atau final. Pak, bagaimana kalau misalkan mau menggunakan pembukuan? Boleh nggak kalau offset di bawah 4,8 menggunakan pembukuan? Jawabannya boleh. Asalkan lapor dulu ke Kementerian Keuangan, DJP. Ya. Tapi kita anggap ini menggunakan pencatatan, teman-teman, karena nggak ada laporan keuangannya. Tidak ada seperti ininya, teman-teman ya. Ini kan anggap kita ini laporan ya. Nah, kalau ini pencatatan, teman-teman. Ini pencatatan. Sehingga kecenderungannya soal ini kita menggunakan PP 23 tahun 2018 dan final. Gitu, Mbak ya. Paham? Teman-teman, ada pertanyaan? Tidak apa-apa, saling sharing aja. Mungkin ada yang membingungkan dari soalnya. Insya Allah paham, Pak. Baik. Jadi final ya, teman-teman ya. Ya. Karena ini pencatatan. Ini bentuknya pencatatan, teman-teman. Ini bulan 1 sampai bulan 12 dengan peredaran bruto sekian. Omsetnya setahun sekian, 4 miliar 59 juta. Tuh. Kalau pembukuan bentuknya seperti ini, teman-teman. Pembukuan bentuknya seperti ini. Ya, ini pembukuan. Seperti laba rugi begitu ya. Nah, untuk pencatatan bentuknya seperti ini. Oke, kita tandai ini adalah tidak final. Nah, kemudian bagaimana dengan ini, teman-teman? Ayo kita bahas satu-satu. Kalau hadiah undian, final atau tidak final? Final, Hadiah. Pak. Oke, final. Dividen, Mbak, dari PT ABC. Jadi, Farid itu dapat dividen dari PT sebesar 100 juta. Penerimanya adalah orang pribadi. Final atau tidak final, teman-teman? Final mungkin, Pak. Final. Oke. Tarifnya berapa nih, teman-teman, yang atas, nomor 1? Oke, teman-teman, sambil bantu jawab. Berapa? Mbak Zahra, Mbak Sally, Mas Noval? Berapa kira-kira tarifnya yang nomor 1? Mungkin 15%. Ini 25, Mas. 25. Yang nomor 2, tarifnya? 10, Pak. 10. Nomor 3? Final atau tidak final, Mbak? Final. Tarifnya, Mbak? 10%. Kemudian yang nomor 4? Mbak Rozotul? Mbak Zahrotul? Tidak final, Pak. Tidak final. Masuk PPh pasal berapa, Mbak? Pasal 23. Tarifnya? 2%. 2%. Oke. Selanjutnya nomor 5. Final atau tidak final? Bagaimana? Yang pendapatan dari penjualan kendaraan final atau tidak final? Tidak final. Tidak final. Oke, ini nanti kita simulasikan, teman-teman. Tarifnya itu tidak ada. Tidak ada dalam artian ini ikut pasal 17. Ikut subjeknya gitu. Kalau orang pribadi 17, ya. Kalau badan sesuai dengan badan itu menggunakan tarif apa? Gitu ya. Jadi kalau misalkan tarif progresif, ya udah 22%, 11%, fasilitas non fasilitas ikut itu. Jadi masuk pendapatan lain-lain ya. Itu. Kalau orang pribadi, teman-teman,
Mbak Rozotul misalkan jual kendaraan, tarifnya ada tuh. Jual aja kan. Kan dapat penghasilan. Nah, itu pakai tarif apa? Pasal 17 nanti. Nah, kita simulasikan aja ya habis ini. Kemudian yang beasiswa Kementerian Keuangan belum final tidak final, apakah dia objek pajak, teman-teman? Tidak dikenakan pajak. Non objek pajak. Nomor 7? Tidak final. Tidak final. Oke, sudah? Sudah, teman-teman? Jadi kalau seperti ini nih kan teman-teman, nomor 4 ya, tidak final kan ada tarifnya. Jadi misalkan gini. Mbak Seli itu yang nomor 4 ya, teman-teman ya, jual apa? Sewa kendaraan. Sewa kendaraan. Mbak Seli kan dapat duit ya. Ya, karena yang punya mobil kan Mbak Seli. Sewa. Kemudian yang nyewa, teman-teman, dia bayar ya, dia bayar. Dia bayar. Kemudian ketika bayar, seharusnya teman-teman yang punya sewa itu, yang nyewa itu motong, ya, motong PPh 23, tuh, motong. Istilahnya PPh potput namanya. PPh potput itu bisa dipotong pihak lain, bisa dipungut pihak lain. Tuh. Tapi penghasilannya nanti masuk kepada orang pribadi, akan dihitung kembali, ya. Tuh. Karena kita dipotong, teman-teman, itu bisa kredit pajak. Ya, bisa jadi kredit pajak. Ya. Kita tambahkan soalnya. Ya, di sini. Kredit pajak PPh 23 atas sewa sebesar 200.000. Berapa nih? 2% dari 32 juta. 640.000. Dianggap teman-teman, kita udah dipotong PPh 23. Jadi meskipun kita dapat duit, kita dipotong pihak lain, dan yang dipotong itu bisa jadi kredit pajak. Dan yang bisa menjadi kredit pajak, teman-teman, itu adalah yang tidak final saja. Yang final bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Ya, namanya juga final ya, tuntas. Oke, baik. Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah. Oke, kita hitung ya sekarang ya. Mohon dicek nih, khawatir saya salah ngitungnya. Oke, baik. Di mana ya? Oh, di sini aja. Penghasilan neto, ini bahasanya apa ya? Dari pekerjaan. Penghasilan neto pekerjaan. Masukkan, Mas, Mbak. Berapa penghasilan netonya ini? 204, ya. Dah. Kemudian lihat lagi penghasilan dari kegiatan usaha. Ada nggak, teman-teman, penghasilan dari kegiatan usaha yang harus kita isi dari soal ini? Ada? Kalau ada berapa? Kalau nggak ada berarti. Bagaimana, teman-teman? Halo? Berapa penghasilannya? Mungkin yang itu. Gimana? Suaranya nggak jelas, Mas Noval. Mungkin yang ini, yang usaha yang 59 juta. Oh ya, ada pendapat lain, teman-teman? Tidak ada, Bapak. Baik. Baik, Mas Noval, karena ini sifat final, maka tidak perlu dimasukkan, ya. Berarti ini 0. Ya, 0 ini. Nah, kemudian
Kita lihat formula lagi. Oke. Penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian penghasilan luar negeri ada nggak, Mbak? Nggak ada, Bapak. Nggak ada ya. Nah, yang dalam negeri lainnya ini teman-teman kita cari yang objek pajak dan sifatnya tidak final. Nah, ini masukkan. Ya, ini masukkan nih. Yang tidak final nih, 32 juta. Kita masukkan nih. Kita cari dulu. Ya, kita cari dulu. Yang tidak final sewa kendaraan. Nilainya 32 juta. Kemudian cek lagi jualan kendaraan. Nilainya berapa? 12 juta. Dan yang ketiga itu adalah penghargaan ya. Senilai 200 juta. Ya, 200 juta. Kita jumlahkan 244. Masukkan ke sini teman-teman. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini adalah jumlah penghasilan neto. Ya. Ingat, kita tidak perlu memikirkan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, ya. Kemudian iuran apa? Tunjangan apa? Tunjangan makan dan lain-lain udah. Karena udah neto teman-teman ya, tidak perlu dicari lagi, ya. Selanjutnya bagaimana, Pak? Ya udah kita hitung PTKP. Statusnya apa, teman-teman? PTKP? Berapa ini? Farid ini, dokter ini? Berapa statusnya PTKP-nya? K3. 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 72 juta. Kita langsung hitung penghasilan kena pajak. Nih, penghasilan kena pajaknya nih. Nah, setelah dihitung teman-teman, baru kita hitung PPh hutang. Ya, PPh terhutang. Kita rinci biar enak nih. 50 juta. Kemudian 200 juta. Oke, ini 5%. 15%, 25%. Itu ya teman-teman ya. PPh terhutang 2020. Apakah ada kredit pajaknya? Teman-teman, apakah ada kredit pajaknya? Saya ingin tanya. Ada, kredit. Ada. PPh pasal berapa, Mbak? PPh pasal 21 sama 23. Oke, baik. PPh 21 dan 23. Berapa, Mbak? 21-nya? PPh 21-nya berapa? 10 juta sama 640. Oke, Mbak Zahra. Ya, kita masukkan nih PPh 21. PPh 21 ini teman-teman ya, yang dipotong ya. 10 juta nih ya. 10 juta sama 640. Juta. Jadi kredit pajaknya dijumlahkan. Nah, berarti PPh yang harus dibayar berapa? Ini teman-teman.
64 juta dikurangi 10 juta. Sudah? Ya? Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, yang menjadi skill yang harus teman-teman kuasai adalah bagaimana memasukkan ini ke dokumen SPT. Kalau sudah dihitung ini, ya. Coba teman-teman screenshot dulu. Saya akan buka dokumen SPT-nya untuk memasukkannya. Sudah? Sudah di screenshot? Soalnya? Biar nanti teman-teman ada pegangan gitu. Sudah, Bapak. Saya tanya, oke. Ini jawabannya screenshot juga. Berarti nanti hitungan saya jadi salah. Ya? Sudah juga? Sudah, Bapak. Oke, baik. Baik, kita langsung masukkan SPT nih, teman-teman ya. Sebentar, saya stop sharing, saya buka dokumen SPT. Oke. Stop sharing. SPT. Sudah terlihat, teman-teman? Oke. Mana ya? Saya share terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah. Nah, ini teman-teman. Teman-teman, itu kan tadi ada peredaran usaha bruto ya. Ini seharusnya TP 23, yang baru 23 2018. Nah, teman-teman masukkan dulu pembayaran-pembayaran yang kena PP 23 final ya, teman-teman, yang final. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk mempersingkat, kita langsung copy aja, teman-teman ya. Nah, kemudian PPh setengah persen ya. Kalau dulu 1%, teman-teman, sekarang setengah persen. Yang dibayar ini kali 0,5%. Peredaran brutonya berapa? Totalnya berapa peredaran brutonya, teman-teman? 4 miliar ya, benar ya? 24,8 kan ya? Benar ya, teman-teman? Halo? Omsetnya di bawah 4,8 ya? Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke, baik. Baik. Nah, setelah ini teman-teman, kan kita udah isi. Ini udah daftarnya nih. Nanti yang harus dibayar 20 juta. Dan seharusnya udah selesai ya. Karena final, teman-teman ya. Karena final. Terlalu lebar ya. Bentar, biar terlihat lebih besar. Oke, sebentar. Oke. Baik. Nah, ini teman-teman yang dibayar ya, 20 juta dan final. Ketika final mestinya tiap bulan udah bayar nih. Ketika dapat bruto sekian udah dibayar 1,5, 1.100.000 gitu ya. Tuh. Kemudian teman-teman kita ke lampiran 4. Kemarin ngisi lampiran 4 gampang kan teman-teman ya? Tidak kesulitan kan? Ngisi daftar harta, daftar kewajiban, daftar susunan keluarga. Lampiran 4 ini paling mudah ya teman-teman ya. Isian SPT paling mudah ada di lampiran 4. Yaitu daftar harta, daftar hutang, daftar anggota keluarga. Saya skip atau ada yang ditanyakan untuk lampiran 4? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, di lampiran 3. Nah, ini tetap ya teman-teman ya, diisi ya, seperti biasa. Ya. Nah, di lampiran 3 ini berisi penghasilan final atau bersifat final. Ya. Kemudian bukan objek pajak. Ada 2.
Oke, teman-teman, kita masukkan. Yang final yang mana aja? Ayo, saya didikte. Biar tidak bolak-balik Excel saya. Yang mana? Yang final? Hadiah undian Berapa nilainya, Mas? 250 juta. 250 juta. PPh-nya berapa? PPh finalnya berapa, Mas? Tarifnya. 25%. 25%. PPh terhutang kita masukkan kali 25%. Ini berapa ya kok besar? Oh, 16. Ada lagi teman-teman yang final? Dividen, Pak. Dividen. Berapa, Mas? 100 juta. 100 juta. Tarifnya? 10%. 10%. Kemudian ada lagi teman-teman? Pendapatan dari sewa. Sewa tanah. Nilainya berapa, Mas? Sewa gedung Ya, sewa tanah atau bangunan. Berapa, Mas? Nilainya? 210 juta. Tarifnya? 10%. Ada lagi, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita jumlahkan kalau sudah. Nah, ini yang final, teman-teman. Ya, ini yang masuk kategori final. Kemudian yang tidak masuk objek pajak ada nggak, teman-teman? Yang non objek pajak. Ada. Apa, Siswa. Mbak? Apa, teman-teman? Beasiswa. Nilainya, Mas? 210 juta. 210. Ya, sudah. Ada lagi, teman-teman? Oke, sudah. Ini lampiran 3 ya. Ada lagi ya? Jadi lampiran 3 itu teman-teman diingat, itu hanya untuk final dan bukan objek pajak. Lampiran 4 itu daftar harta, daftar hutang, dan anggota keluarga. Ya, ini untuk SPT orang pribadi, tahunan. Ya, SPT tahunan. Baik, kemudian lampiran 3 ada pertanyaan, teman-teman? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Nah, di lampiran 2, teman-teman, ya, di lampiran 2 itu yang dipungut ya. Tadi Mbak Zahrotul ada 2 ya. PT ABC. PT ABC ya, teman-teman ya. Benar ya? Yang motong tadi. PT ABC. Rumah Sakit Surabaya. RS Surabaya. Oke, NPWP pemotongnya seharusnya ada, tapi di soal nggak ada. Ininya juga mestinya ada, teman-teman. Ini juga ada. PPh-nya masuk PPh berapa, teman-teman? Yang RS Surabaya, yang motong itu. PPh 21 kah? 22, 23, 24? 21. Yang dipotong berapa, teman-teman? Yang dipungut? 10 juta. Oke. Kemudian yang sewa? Ada namanya kan ya? Kalau nggak ada namanya, ya udah. Anonimus saja. Atau ada? Gak ada, Bapak. Nggak ada. Oke, udah. Mestinya ada ya, teman-teman ya. Karena tadi agak terburu-buru bikin soal. Mestinya ada. Ini mestinya ada. Ini masuk PPh berapa, teman-teman? PPh 23. Yang dipotong berapa? 640.000. Oke. Kita tambahkan. Kita tambahkan. 10 juta 640.000. Udah ya.
Kita hapus saja biar kelihatan penuh. Oke, oh kurang lagi. Nah, nih kelihatan penuh kan? Sudah. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk lampiran 2, ingat lampiran 2 hanya untuk bukti potong ya. 21, 22, 23, 24, 26 atau ditanggung pemerintah, DTP. Sudah? Sudah, Bapak. Oke, Sudah, kalau sudah Bapak. langsung kita ke lampiran 1 teman-teman. Lampiran 1 itu ada 2 halaman ya. Halaman 2 teman-teman yang pakai norma. Kita pakai norma enggak teman-teman? Soal yang tadi. Tidak, Bapak. Pencatatan pakai norma. Tidak ya? Tidak ada ya? Tidak ada ya teman-teman ya? Nggak ada, Bapak. Baik, Pak. Nah, kalau nggak ada, kita langsung di bawahnya. Nah, ini yang dari hubungan dengan pekerjaan. Nah, mestinya ini ada, teman-teman, ya. Pemberi kerjanya ada. Penghasilan brutonya berapa dari Rumah Sakit Surabaya? 210. 210 juta. Pengurangnya, Mbak? Pengurang penghasilan bruto? Pengurang penghasilan bruto ada berapa? Untuk yang diterima di Rumah Sakit Surabaya? Di soal? Halo, teman-teman? Mbak Sahrotun? Pengurang penghasilannya berapa? 6 juta. 6 juta, Mbak Dina. Makasih, Mbak Dina. Oke, di soal sudah ada ya, teman-teman ya. Jadi penghasilan netonya udah tinggal dimasukkan 204 juta. Oke. Oke, sudah. Masuk sudah. Nah, setelah itu neto dalam negeri lainnya. Ada nggak yang selain itu penghasilan yang tidak final, teman-teman ya? Ada? Halo teman-teman, ada nggak teman-teman yang masuk ke sini yang tidak dikenakan PPh final, ya, kemudian yang tidak dikenakan PPh final gitu, bukan dari pekerjaan bebas dan bukan dari karyawan. Ada teman-teman? Ada, Bapak. Ya, yang apa? Yang mana, Mbak? Wah, kendaraan Oke. Berapa penghasilannya, Mbak? 12 juta. 12 juta. 32 juta, Bapak. Oke, 32 juta. Ada lagi, Mbak? Penjualan kendaraan. Berapa, 12 Mbak? juta. 12? Ya, 12 juta, Bapak. Juta. Kemudian kita jumlahkan 4 juta. Nah, sudah masuk ya. Nah, di halaman 1 teman-teman, ini kan lampiran 1, halaman 2 ya. Jadi halaman 1, lampiran 1 halaman 2 isinya adalah NPPN bagi wajib pajak yang menyelesaikan pencatatan tapi NPPN, tidak menggunakan PPh final atau PP23. Kemudian adalah sehubungan dengan pekerjaan dan bersifat final. Ya, bersifat final. Penghasilan yang tidak termasuk yang dikenakan PPh final. Tuh. Nah, kemudian halaman 1. Nah, ini. Ya, halaman 1 nih, teman-teman. Halaman 1 ini, teman-teman, bagi yang melakukan pembukuan, teman-teman, ya. Ini nih, udah ada judulnya nih, pembukuan. Pakai ini. Berarti ini tidak perlu diisi halaman 2 yang ini. Nah, ini nggak perlu diisi, teman-teman. Kalau pakai pembukuan, ya. Paham, teman-teman? Berarti apakah ini harus diisi, teman-teman? Tidak. Tidak perlu. Baik. Kita langsung ke induknya. Ini adalah induknya. Nah, pekerjaan bebas ada nggak, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik.
Untuk dalam pekerjaan ada nggak? Gaji. Ada ya? Ada, Bapak. Ada. Kita ambil di lampiran 2 ya. Ini. Sorry. Lampiran mana? Halaman 2. Lampiran 1 halaman 2. Nih. 204. Dalam negeri lainnya ada nggak teman-teman? Ada? Ada Bapak. Ada, Bapak. Ada. Di halaman 2 ya. Nih. 44 juta. Nah, dan luar negeri tidak ada. Nah, kita jumlahkan. Zakat, tidak ada juga. Kita jumlahkan, dikurangi zakat. Oke, sudah masuk. Kompensasi kerugian juga tidak ada. Dan kita kurangi dari atas, teman-teman. Bentar. Ini tak lebarin semua, biar kelihatan. Dah. PTKP-nya statusnya apa teman-teman? KI, TK, K? K, Bapak. K3. K3. Oke. K3, 72 juta. Hasilan kena pajaknya ini 176 ya. PPh terutangnya berapa teman-teman setelah dihitung? Di hitung-hitungan kita tadi? PPh terutangnya 10.640. Iya kah? 64 juta, Mas. 64 juta ya? Iya, 64 juta. Oke, ada lagi teman-teman? Dan 64 juta. Ini tidak ada yang dikreditkan, ini 0. PPh terhutang ini teman-teman. 64. Jangan salah sebut ya Mas Anu ya. Mas Noval ya. Iya, Bapak. Yang 10 juta. Oke. Nah, yang dipotong di luar negeri tidak ada. Yang dibayar sendiri? Atau yang dipotong pihak lain? Ada nggak teman-teman? Yang dipotong pihak lain? Dipotong atau dipungut pihak lain? Ada nggak? Ada Bapak. Nilainya berapa, Pak? 10.640. Nah, ini. PH 25 tidak ada. Ini juga jumlah kredit pajak ini 10. Nah, ulang bayarnya ini teman-teman 64 dikurangi dengan 10 juta. Jadi hitungannya sama. Yang harus dibayar adalah 53 juta. Udah selesai. Nah, ada pertanyaan teman-teman untuk yang tadi, untuk yang soal yang tadi, untuk soal yang ini pencatatan, gampang kan masukkan SPT kan? Nggak mudah kan? Insya Allah. Baik. Baik teman-teman, untuk soal yang pembukuan, ya. Bentar.